God is good all the time. And all the time God is good. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yuk kita sama-sama mulai doa pagi kita. Hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau setia Tuhan. Kami mau belajar setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau mengizinkan kami untuk kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur, ku menyembahmu, ku memujimu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Bersyukur Tuhan, bersyukur padamu. Oh Allah yang setia, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, ku mau selalu dekat padamu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kinarabayara lalabakana yara lalala. Oh yara mayara lalala mayara lalala mayara lalala. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Katakan sama-sama, Bapa, Kau setia. Bapa,
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Dia sungguh setia bagi kita. Kami bersyukur menyembah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu. Oh, bersyukur Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau meninggikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau baik. Yesus, Kau yang terindah, Kau yang terutama. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab kami tinggal di dalam-Mu, kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ikarabayara lalabayara lalabasana. Oh, ya rabayara lalabasande. Ikayara lalalala. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau indah, sungguh Kau dahsyat, luar biasa. Takkan kami bisa membalas kebaikan-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami menyadari bahwa kasih karunia-Mu itu begitu besar buat kami. Selama kami bernafas, selama jantung ini berdetak, kami berjanji kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mendengar firman, biar kami semua diberkati. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia begitu baik, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi hari ini ya, walaupun mata kita rasanya kelap-kelip ya, kita tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan Yesus senang sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Dia melihat anak-anaknya datang kepada Dia, meninggikan Dia pagi hari ini, dan mau setia untuk selalu di dalam Tuhan. Katakan amin. Iya, boleh dong tepuk tangan buat diri sendiri. Yeay. Dahsyat ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara terkadang rasanya lelah dalam hidup ini, tetapi kalau masih mau setia, itu artinya adalah perkenanan Tuhan masih melimpah buat kita. Ya, haleluya, kita bersyukur. Ya, yuk kita sama-sama buka firman, buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Firman Tuhan ini begitu terkenal Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Sudah baca? Sudah baca. Sudah dapat? Ya, itulah, inilah tandanya gemerlap-gemerlap mata kita. Kelap-kelip.
Iya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau itu susah, mau itu menderita, mau itu ada uang nggak ada uang, ya, ada job nggak ada job, apalagi ada pembeli nggak ada pembeli, apalagi mau sehat atau sakit, opo meneh. Mau nilainya bagus atau belum, ya. Mau dipuji dosen atau diolok-olok dosen atau dibully teman. Mengucap syukur, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kalau hal itu dikehendaki oleh Allah, maka hal itu pasti akan menyenangkan Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau hal itu dikehendaki oleh Allah, pasti hal itu disenangi oleh Tuhan. Kalau Tuhan kalau Tuhan merasa senang akan apa yang kita lakukan, maka dipastikan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya kita adalah ranting dan siap untuk berbuah. Katakan amin. Kalau kita berbuah, ya, kalau kita berbuah Bapak Ibu Saudara, yang menikmatinya siapa? Tuhan. Yang menikmatinya lagi siapa? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang lain, ya, menikmatinya. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kita, ya, pertumbuhan. Ya, kata Paulus, ya, mungkin aku yang menyiram, yang lainnya menuai, ya, ndak jadi soal. Yang menyiram atau yang menuai itu, yang memetik itu, ndak jadi soal. Tetapi yang paling penting adalah Dia yang memberikan pertumbuhan. Amin. Kalau Tuhan ndak berikan pertumbuhan buat kita, ndak akan pernah kita mengalami hal-hal baik dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sangat penting. Ini adalah suatu sikap di mana kita memiliki cara pandang yang diingini oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengucap syukur, siapa yang dimuliakan? Tuhan. Sorga. Itu yang dimuliakan. Ya. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, roh kita itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mengangkat kedua tangan. Nah, itu seperti profilnya Ibu Ramani. Ya, backgroundnya Ibu Ramani mengangkat kedua tangan. Itu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita menggerutu di alam roh itu, ya, tangan kita itu bukan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menggerutu, kita komplain terus-menerus sama Tuhan. Ya, kenapa hidupku begini? Kenapa kok aku ndak mengalami perbaikan-perbaikan, mengalami terobosan-terobosan, selalu begini, kenapa, dan kenapa? Padahal kalau dipikir-pikir itu semua gara-gara kebodohan kita sendiri sebenarnya. Betul apa tidak? Ya, yang kita cari tameng, kambing hitam siapa? Tuhan. Kalau Tuhan ndak puas kita jadikan kambing hitam, ya, bisa-bisa teman kita, orang-orang lain, bahkan orang-orang di gereja kita jadikan kambing hitam. Habis kambing hitam kita jadikan kambing merah, kambing hijau, entah kambing apa lagi. Ya, pokoknya serba kambing Bapak Ibu Saudara. Makanya tinggi darahnya, tensinya naik, suka mengkambing hitamkan. Gara-gara kambing ini tensinya naik nih, aduh. Ya,
Nah, bersyukur adalah suatu sikap ya yang menuju kepada kedewasaan rohani. Suatu sikap yang sangat menolong kita untuk kita menuju kepada dewasa rohani. Nah, ini diperlukan konsistensi. Enggak hanya bersyukur ketika dapat berkat. Tidak hanya bersyukur ketika dapat proyek, menang tender apalagi. Padahal harus mengucap syukur dalam segala kelemahan, dalam segala keadaan, sekalipun di dalam ujian bahkan pencobaan. Bersyukur itu akan menolong kita untuk memiliki iman yang mantap di dalam Tuhan. Ketika iman kita memiliki kualitas di dalam Tuhan, maka itu akan sangat menolong untuk masa depan kita. Iman itu sangat berpengaruh untuk masa depan. Katakan masa depan. Ya. Seperti orang-orang yang mungkin tidak punya pengharapan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Disitulah dia semestinya mengucap syukur kepada Tuhan. Maka masa depannya terjamin. Bapak Ibu Saudara, bagi dunia kedokteran, ada satu organ yang sangat penting, ya, sebagai pusat kehidupan. Apa namanya? Heart, jantung. Siapa di sini yang punya jantung? Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang gak punya jantung, ya. Nah, semuanya punya jantung, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya jantung, ya, coba dicek kita ini di alam mana. Itu aja udah. Ya, kemungkinan kalau masih gemerlap mata kita ini, ya kan, masih ya bergemerincing, ya, jantung kita masih ada. Ya, kalau sempat jantung kita ini berhenti, apa yang terjadi? Wah, mengerikan. Oleh sebab itu, ya, menurut dunia kedokteran, menurut sains, kalau kita ini sukanya komplain, sukanya sukanya menggerutu, ya, maka akan berpengaruh kepada kesehatan jantung kita. Nah, kebanyakan yang ditemui di lapangan, orang-orang, ya, yang sakit jantung ditemui di lapangan, ini berhubungan soal stres, ya. Yang para wanita, ya, mereka itu suka dalam keadaan yang tertekan, suka dalam keadaan yang depresi, stres berat, sehingga ya jantung mereka mengalami hal yang tidak baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jantung itu kan berdetak, dep, 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 dep. Nah, kan begitu kira-kira. Ya, ketika dia mengaliri darah itu dan memompa, itu ada tenaga yang dia keluarkan. Ya. Oke.
Kalau masih nggak ngeh pagi-pagi dan masih matanya gemerlap sana sini, kita akan melihat suatu video. Saya akan coba, ya. Saya akan coba membagikan video. Bagaimana video itu, ya, tentang jantung. Nah, ini. Oke. Sebentar ya. Banyak berdoa ya, karena ini baru diupdate, jadi yang mana-mana ini. Share sound, quick time. Coba kita lihat ya, apakah ada. Coba lihat. Ada melihat gambar jantung, ada? Ada ya. Ada bergerak dia? Tidak ada. Bayangkan kalau jantung kita nggak bergerak. Mengerikan enggak? Oh, pastor, so terrifying, pastor. Oke, coba kita lihat. Bergerak nggak dia? Bergerak ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya. Ada. Bunyinya gimana? Dugi jagi jugi jagi jugi jagi juk. Oh, berarti Anda suka koplo ini ya. Lagi. Duk 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 gitu ya. Oh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika ini, nah, dia memompa kan? Ya, ada darah yang mengalir, ada yang masuk ke jantung, lalu ada yang keluar lagi. Ya, ada di arteri dan ada di vena. Nah, itu dia. Ada keluar, ada masuk, ada keluar. Bisa melihat tadi? Ya, jelas? Ada suaranya? Masih jugi-jagi-juk? Enggak ya? Dup 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 dup. Itu kira-kira ya? Wah. Kalau jantung kita sempat berhenti, apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Ternyata, sebentar. Faktanya begini. Faktanya adalah sabar ya. Saya buka catatan saya. Buka catatan Oke. Nah, video itu menunjukkan kinerja pompa jantung yang efisien, memompa darah masuk dan keluar jantung. Oke. Itu tentang deoxygenated blood and reoxygenated blood. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Setiap 1 detak jantung kamu, 1 detak, dep, segitu ya. Sedangkan 1 detik bisa 1 atau 2 atau 3 gitu ya. 1 detak jantung kamu, dep, dep, nah itu berarti 2 detak. Kalau 1, dep, ya. Kalau yang dep, mungkin dia lagi ada mengalami sesuatu ya. Tetapi ini sekali, dep, nah gitu. Itu 1 detak jantung memiliki atau mengeluarkan energi sebesar 5 joules yang dipakai. Nah, 5 joules ini setara, Bapak Ibu Saudara, angkat 1 buah apel pakai tangan setinggi 1 meter. Angkat nih. Lalu diulang 5 kali. 2, 3, 4, 5. Coba sama-sama biar kita tahu. Yuk, coba angkat. Kira-kira ada apel deh dia tangan. 1, 2, 3, 4, 5.
Agak terasa nggak? Agak terasa nggak tenaga yang dikeluarkan? Itu masih tangan kosong. Sedikit-sedikit pegel. Betul nggak sih? Betul ya? 1 detak. Itu yang dikeluarkan oleh jantungmu. Itu masih tangan kosong. 1 detak tuh segitu yang dikeluarkan. Gimana kalau berkali-kali detak? Sedangkan ya, tetapi kenapa jantungmu tidak merasa lelah? Dep, aduh, dep, aduh. Nggak begitu ya? Ya kan? Kalau bunyinya haduh, deg 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 deg. Aduh, mungkin dia lagi mengalami sesuatu. Tetapi ini tidak normal gitu loh. Karena memang Tuhan mendesain jantung kita memiliki otot yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Ya, kata dokternya, tahu sendirilah kalau jantungmu merasa lelah. Capek gua ya berdetak-detak di tubuh orang ini. Berhenti mau tidur. Ayo, gimana masa depanmu? Bisa-bisa Bapak Ibu Saudara ya kan? Lalu fakta yang ketiga, dengar baik-baik. Mengapa kita patut bersyukur? Setiap hari jantungmu berdegup setidaknya sebanyak. Berapa kali ayo? Setiap hari. Berapa kali berdegup? Ada yang 1 kali. Menyeramkan sekali. Ya. Di sini ada siapa ini? Oh, nggak ada ya. Ya. Berapa kali Bapak Ibu Saudara? Yang berkata setiap hari jantung kita berdetaknya 10.000 kali. Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, tebak-tebakan aja. Kita main tebak-tebakan nih. Ya. Nggak pengaruh masuk surga kok. Ayo. Yang 10.000 kali angkat tangan. Oke, Pak Robi, Bu Ramani. Oke. Anda salah. Langsung salah. Oke, yang 20.000 angkat tangan. Oke, Mbak Eva. Ini dari tadi Bu Ramani angkat tangan nih. Oh, yang di belakangnya. Ya, penglihatan saya Bu Ramani angkat tangan terus. Oh, ternyata yang dilihat yang di belakangnya. Oh, maaf Bu. Ya. Siapa lagi nih? 20.000 Mbak Eva. Salah. 30.000 kali. Setiap hari jantung kita berdegup. Angkat tangan. Ini gue lelang nih, jantung siapa gue lelang nih pagi ini. 30.000 kali. Oke, Timo, Edwan ya. Dan Jacobs. Salah, Anda salah. 40.000 kali. Ayo. Loh, kok makin mahal sih, Pak? Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Nih, terakhir ya. Yang 80.000 kali. Tuh. Kasih harga tertinggi. Siapa? 80.000 kali setiap hari. Angkat tangan. Yang jantung berdetak setiap hari. Angkat tangan. Ada nggak? 80.000 kali. Ternyata tidak ada yang berani Bapak Ibu Saudara ya. Baik, saya akan tawarkan harga yang tertinggi. No. Setiap hari setidaknya jantung kita berdetak 100.000 kali. Bayangkan. Can you imagine that? 100.000 kali. Kalau Tuhan bilang, udahlah. Malaikat bilang begini, Tuhan, dia ini banyak komplain Tuhan. Kurangi setengahnya aja. 50.000 kali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ngap-ngap engkau cari napas. Saya sendiri melihat pasien yang mengalami gagal jantung. Ya, setengah mati dia cari napas. Kok bisa jantung itu mempengaruhi napas? Ya iyalah.
Karena dia mempengaruhi aliran-aliran darah. Kalau dia nggak bagus aliran darahnya ke paru-paru, wah, paru-parunya gimana coba mau mengembang, menutup, mencari napas? Ya, susah sekali. Aduh, 50.000 kebanyakan Tuhan. Udah kasih aja 10.000. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau cuma 10.000 kali, ya, 100.000 kali loh. Makanya oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa? Bersyukurlah, mengucap syukurlah. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Kita ini adalah orang-orang yang harus bersyukur. Harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai jantung kita didiskon sama Tuhan, entah bagaimana rupa kita ini, entah bagaimana nasib kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan tunggu didiskon detak jantung kita ini. Baru kita cari pendeta, baru kita cari hamba Tuhan, baru kita ini bertobat. Ya, sebelum semua itu terjadi, ada baiknya kita ini bersyukur. Katakan, aku mau bersyukur. Lewat satu perkara ini aja, yaitu organ kita, jantung. Coba pegang jantungnya, detaknya. Oh Tuhan. Tek 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 tek. Waduh. Bersyukur ya. Iya, kadang-kadang kita kan egois. Dengar ini baik. Ya, udah kolesterol tinggi, makan lemak babi. Iya kan? Egois enggak? Iya, dokter bilang udah Pak, Bu, udah ya. Jangan makan daging banyak, makan sayur. Iya dok, pulang-pulang, tenang aja, ada simvastatin kok. Aduh, habis makan ini baru minum simvastatin. Kan kasihan kan? Egoisnya kita. Ya. Oke. Yang keempat, fakta yang keempat mengenai jantung. Di dunia ini belum ada pompa mesin buatan manusia, pompa mesin jantung yang sesempurna dan seefisien jantung kamu. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan yang menciptakan jantung kita. Ya, jangan pikir, oh tenang, saya ini orang tajir melintir, saya orang banyak duit, nanti jantungnya kalau ada masalah, saya akan beli jantung itu. Ingat, di dunia belum ada alat pompa jantung yang seefisien buatan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Makanya yuk, sama-sama kita bersyukur dari hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, walaupun keadaanmu susah, walaupun engkau sempat menderita, enggak apa-apa. Katakan, Tuhan, aku bersyukur dalam segala hal. Walaupun saat ini engkau harus berpuasa, banyak berdoa, ya, tidak ada orang yang memperhatikanmu. Hanya Tuhan yang memperhatikanmu mungkin. Enggak apa-apa, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun engkau sampai saat ini enggak libur-liburan, ya, enggak kayak dulu sering liburan. Sering bepergian, enggak apa-apa. Tuhan, ini udah mau bulan 12. Enggak ada THR yang muncul ya Tuhan. Enggak apa-apa. Ya, Tuhan tahu engkau pengusaha, engkau bekerja, engkau bukan pegawai, enggak ada THR. Enggak apa-apa. Ya, enggak jadi masalah. Ada saatnya. Ada saatnya, percaya.
apa yang saya katakan. Ada saatnya Tuhan akan mengangkat engkau. Karena engkau memiliki respon hati yang benar. Penuh dengan ucapan syukur. Yang bahagia adalah engkau sendiri. Ya, makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau kasih tahu. Anda menikah bukan untuk bahagia. Anda menikah adalah untuk menjadi kudus. Ketika engkau kudus, maka engkau akan bahagia. Katakan amin. Kalau ada orang bilang, Pak, saya mau menikah dengan dia. Kenapa engkau mau menikah dengan dia? Karena saya mau bahagia. Dan saya akan membahagiakan dia. Pret. Ujung-ujungnya pasti ada masalah. Keluarganya dia, masalah besar. Keluarganya kita, masalahnya belum selesai. Engkau punya masalah, keluargamu punya masalah, keluarga dia juga punya masalah. Dua badai ketika menikah bertemu dan bersatu, makin besar dia. Ya, badai itu makin besar, ya kan? Kenapa omonganku ini seperti orang Batak? Karena yang ngomong ini badai Simanjuntak. Ya, iya. Nggak bisa kita ini sejatinya membuat pasangan kita bahagia. Nggak bisa. Bahagia itu pilihan. John Maxwell. Tahu John Maxwell? Yang sering memberikan motivasi di dunia dan terkenal banget. Ya. Dan dia juga orang percaya. Ketika ditanya sama orang, istrinya ditanya, Bu John Maxwell, Ibu menikah dengan Pak John Maxwell, bahagia nggak sih? Apakah Pak John Maxwell memberikan ibu kebahagiaan? Lalu ibunya berdiri dan berkata, Bapak John Maxwell tidak pernah membuat saya bahagia. Semua mata tertuju kepada ibu ini. Lalu Pak John Maxwell juga agak-agak gemerlap matanya gini. Matanya memandang ibu itu. Ngapa begitu dia ngomong? Tapi ternyata ibu ini bilang, kebahagiaan tidak tergantung suami saya. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Kalau kita mau bahagia, nggak tergantung suami kita. Nggak tergantung istri kita. Tetapi apa yang dari dalam, kalau kita punya respon yang benar, itu yang membuat kita bahagia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kalau kita masih menggantungkan kebahagiaan kepada suami atau istri kita, atau anak-anak kita, atau harta kekayaan kita masih salah. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, harusnya kita sudah bahagia. Makanya ayo bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun untuk sakit penyakit, walaupun untuk kesusahan, walaupun saat ini engkau lagi kuliah, engkau lagi di proses hidupmu, engkau belum punya apa-apa. Ya betul, memang kau kere sekarang. Ya betul, sama kita berdua. Ya, lagi kere, ndak masalah. Ndak ada Pak tabungan saya Pak. Ndak ada Bu tabungan saya Bu. Aduh pastor, gimana nih masa depan saya pastor? Duit tinggal 20.000. Apakah masa depanmu tinggal duit? Tergantung duit maksudnya? Dari dulu duit saya 20.000. Masih bahagia saya. Iya kan? Kalau kita ini tergantung duit, ya salah besar kita. Tuhan Yesus ketika di dunia, dia sama sekali nggak pegang duit. Dia pelayanan, ndak pakai dan ndak didasari dengan duit kok. Dia berjalan sesuai kehendak Allah.
Dia mencari murid, dia mengambil murid, ya, yang dikehendakinya, dia didik. Dan di tengah perjalanan, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Dia punya kas untuk pelayanan, untuk kehidupan sehari-hari. Ya, nggak ada tuh Tuhan belanja di Zara. Dia borong di Zara untuk murid-muridnya, nggak ada. Dia cari diskon di Uniqlo. Mana ya Uniqlo? Yuk, pet, sini pet. Ya kan? Yudas, keluarkan duit. Ya, kita belanja dulu nih. Nggak ada begitu. Ya, tetapi kenapa baju dia, jubah dia, kasut mereka tidak ada yang lapuk? Karena Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, Saudara, tidak satu pun dari murid-muridnya yang pernah sakit, pernah kehilangan orang-orang yang mereka cintai ketika mereka bersama dengan Tuhan. Yesus sendiri bilang, selama mereka bersama-sama dengan aku telah menjaga mereka dengan baik. Bapa, aku sudah melakukan tugasku. Hebat Tuhan Yesus. Dia bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Dan kita juga ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita disebut murid-murid Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Tuhan menjamin apa yang ada padamu. Jangan melihat anakmu yang belum bertobat. Jangan melihat suamimu yang belum bertobat. Jangan hanya melihat istrimu yang belum bertobat. Pandang Tuhan. Oleh sebab itu, ada banyak lini kehidupan supaya kita bersyukur. Utang saya masih banyak, pastor. Bersyukur. Ya, bersyukur. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Masa lalu biarkan masa lalu. Kita fokus kepada masa depan. Masa lalu jangan dilihat pakai leher kepala yang kita begini ini. Lama-lama leher kita yang terbalik. Ya, itu horor. Tapi bijaksanalah. Kalau mau melihat masa lalu, hanya boleh pakai spion. Dan itu pun boleh pakai mata. Mata yang melirik. Jangan mata yang begini, kepalanya begini. Nggak usah, lirik aja, udah cukup. Fokus ke depan. Mana tahu di depan ada motor orang, mobil orang. Ya, fokus ke depan Bapak, Ibu, Saudara, ya. Bersyukur. Tuhan sudah siapkan yang terbaik di masa depanmu. Saya itu yakin dan percaya, yakin banget. Saya melihat sendiri kok. Dari dulu, dari tahun 2005, 2004, bahkan 2007, saya mendidik, mendoakan anak-anak rohani saya, adik-adik rohani saya. Dan sekarang saya melihat mereka cukup bahagia di dunia ini. Ya, saya melihat itu sendiri. Baik sekarang yang masih single maupun yang sudah bahagia. Baik mereka yang sekarang sudah kuliah. Ya, 2020 mereka SMA. Saya lepaskan mereka, saya pergi ke Palangkaraya. Ya, dan saya melihat di status mereka, di IG mereka. Mereka sudah kuliah di sana sini. Yang dulunya mereka kurus, sekarang mereka sudah berotot karena nge-gym. Wah, senang sekali saya. Ya, mereka pamer otot wah begini dia. Wah luar biasa sekali. Ya, artinya kan mereka bisa bahagia, mereka bisa bersyukur. Ada yang sudah menikah. Kalau mereka nggak bahagia, bagaimana mereka mau menikah? Oleh sebab itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang bersyukur dalam Tuhan, ya, hidup mereka bahagia. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan. Ingat, dari fakta tentang jantung ini, harusnya kita sudah bisa bersyukur. Firman Tuhan berkata apa? Bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan sekali lagi, ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sejenak mari kita pejamkan mata. Pagi hari ini sebelum kita bekerja, berkata-katalah dengan Tuhan. Sembari saya akan menyanyikan lagu ini, katakan dengan penuh ucapan syukur, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Gak apa-apa, biarkan air matamu menetes. Sampaikan kepada Tuhan bahwa engkau bersyukur. Mari katakan kepada Tuhan, bersyukur, bersyukur. Ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Bersyukur untuk apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu. Entah engkau ditinggalkan, entah engkau mengalami proses yang begitu berat. Bersyukur, bersyukur. Walaupun sambil kerja, katakan bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Pagi hari ini kami bersyukur untuk bangsa kami. Bapa, terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk jalan keluar. Terima kasih untuk perlindungan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu buat bangsa kami. Terima kasih Engkau menyertai bangsa kami sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau memilih pemimpin yang luar biasa bagi bangsa kami. Engkau menjagai bangsa kami. Dunia sedang krisis, tetapi bangsa kami masih bisa bertahan. Terima kasih. Bahkan ketika ada bencana, Tuhan masih melindungi, Tuhan masih menjagai. Terima kasih Tuhan untuk udara, untuk sumber daya alam. Terima kasih untuk pemerintahan yang ada. Walaupun ada yang korupsi, tetapi Engkau mengungkapkan satu persatu supaya mereka didisiplin. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kota kami, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk gereja-gereja-Mu yang masih berdiri tegak sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap umat-umat percaya yang di dunia. Engkau masih memelihara mereka. Engkau masih memberikan keselamatan. Engkau masih memberikan kesempatan
buat umat-umat-Mu yang mungkin hidupnya jatuh bangun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih banyak untuk masa depan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi umat-umat percaya, bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu untuk gereja kami secara khusus, Living Community Church ini. Terima kasih untuk sinode kami JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Terima kasih untuk Korwil, terima kasih untuk Gembala, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu buat kami pribadi. Terima kasih untuk proses yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk sakit yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ujian, bahkan cobaan yang melanda kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Biar pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau beri, untuk jantung, untuk semua organ-organ yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur pula untuk masa depan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bapa, ini doa kami. Kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih untuk pembangunan gereja kami Pastori. Terima kasih untuk para donatur. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan mereka, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini. Terima kasih Bapa. Inilah karya-Mu, kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk umat-umat-Mu. Hamba-Mu bersyukur bahwa mereka setia, mereka mau dibentuk. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan buat mereka, dan pertolongan-Mu. Terima kasih, bersyukur, bersyukur. Di dalam nama Yesus, semua ucapan syukur ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Puja nama Tuhan. Pengumuman hari ini ya. Sebentar. Ya. Haleluya. Bersyukur karena kita hidup ya, Roh Kudus pimpin kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini pengumuman Komsel sudah kita liburkan. Jadi tidak ada Komsel lagi, baik dari hari ini sampai di akhir tahun, karena kita akan pakai untuk latihan untuk tim acara ya, supaya kita tampilnya bagus. Oleh sebab itu, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia di dalam Komsel komunitas. Tuhan pasti memberkati pertumbuhan Bapak Ibu Saudara secara rohani. Dan untuk hari ini kita akan latihan lagi untuk anak muda. Wah, mereka sudah bisa main 3 lagu ya. Luar biasa sekali ya. Masih ada 5 lagu lagi ya. 5 lagu lagi mereka harus bisa dikejar nanti ya. Nah, kita berdoa terus. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara untuk tim pujian penyembahan kita ya, supaya mereka semakin bertumbuh. Nanti kita jam 6 ya, anak-anak muda. Ya. Kita akan latihan lagi jam 6 sore. Oke, itu aja pengumumannya hari ini. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala
Jangan padamkan roh. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas semuanya. Salam Selamat Pastor, terima pagi. kasih. Shalom, Halo Pastor. Pastor, terima Shalom, kasih Pastor. Pastor Rafa, Pastor Eni. Firmannya Shalom Pastor semuanya, luar Tuhan Yesus biasa. berkati. Pak Robi. Ya, salam semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati shalom. kita. Shalom Pak Robi. Amin. Salam buat Ramani. Ya, Ya. salam. Shalom Bu Esther. Ramani, Dokter, Pak Daud. Daud. Yo, Yone. Oh, sorry. mereka belum sudah pulang nggak? Belum, belum Bu, belum pulang ya Bu? West. Belum nanti Pak, nanti siang. Oh masih belum ya? Oh iya Bu. Semangat di sana, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Bu Esther. Aca, gimana kabarnya hari ini Aca? Ya, itu Aca gimana itu? Puji Tuhan udah nggak demam lagi, Pastor. Nggak cek, Haleluya. nggak cek Puji darah Tuhan. kan? Enggak, Pastor. Kemarin kan Mama pulang kerjanya sore, jadi nggak sempat mau cek lab, tapi udah panggil dokter ke rumah. Jadi disuntik aja 2 kali kemarin, Pastor. Oh iya. Oke, Iya. oke ya. Puji Udah nggak Tuhan. demam ya Aca ya? Udah enggak. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Semangat Aca. Iya, Semangat. Mbak. Haleluya. Ya ini mungkin saya belum WA Mbak Eva, kita untuk ke Tangkahan besok kita undur Mbak. Jadi Oh iya. Iya apa pasti. namanya? Karena Bu Septi masih di rumah sakit kan, rawat anaknya. Jadi mungkin Oh, kita iya, minggu pasti. depan ya, minggu depan. Siap Pastor. Rabu ya, minggu depan, Rabu. Iya, Bu. Rabu. Ya. Oke, Bu Kambang sehat-sehat ya. Terima kasih Pastor, ya sehat. Puji Halo Tuhan. Bu Kambang. Halo Bu Kambang. Halo, Bu Ramani. Tuhan Yesus memberkati Bu. Amin. Bapak sehat lah, Bu. Bu Sehat Kambang. ya Pak. Sehat. Tapi kemarin Iya. lututnya bengkak lagi hari besok tanggal 25 disuntik. Oke. Suntik. Iya, nggak apa-apa. Iya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Bu Ramani, maju terus Bu Ramani. Ya. Bu Ramani. Semangat Angkat tangan terus katanya. Ternyata yang Background-nya. belakang. Gio nih yang senyum-senyum terus. Mimpi Yudi. Shalom Bu Kartini. Ini Bu Suri. ada Helena ini. Helena semangat ya. Kamu pasti bisa Helena. pulih, di keluargamu Halo, bisa Helena. pulih ya. Ada Amin. Helena Ingrid. Nah. Lalu kalau anak-anak muda paling Firna tuh yang mana ya? Firna ini anaknya Pak Robi Bukarti. Firna on cam. Oh iya, lupa. Anaknya Pak Robi dan Bukarti. Calon dokter hebat masa depan. Amin. Amin. Ya. Saya berdoa tuh Firna tuh bisa mendalami bagian organ dalam tuh, nanti jadi ahli bedah dia. Oh. Amin. Amin. Oh, Spesialis penyakit dalam lah, Pastor. harus ahli bedah ya. Spesialis jantung. Ahli bedah seperti posisi. Entah bedah otak atau bedah bagian dada. Wah, itu paling dicari-cari orang itu. Ya. Dan itu luar biasa itu. Susahnya kuliah dokter. Aduh. Salah dikit aja, digampret sama dokter yang lain. Karena kan berhubungan dengan nyawa ya. Nyawa. Iya. Iya kan? Dokter manusia aja susah, ya kan? Dokter hewan aja susah, apalagi dokter manusia. Iya, terus. Ya.
Mm-mm. Mati hewan juga bisa di mall praktek itu. Bisa Pak. Untuk orang lah, Pak. Sekarang kan kayak dogo atau anjing kan ada aturan-aturan undang-undang ya Pak ya. Apalagi harganya udah main, misalnya yang dioperasi harga anjing itu ratusan juta. Begini-gini dia ngoperasinya. Bisa-bisa dituntut ya. Iya. Memang aduh, semua profesi itu nggak mudah ya. Shalom Kak Yes. Kalau Yes. Pak Yes, kita panggilnya Pak Yes aja Kak ini. Ya, yes, ya. Yes terus Yes. Pak. Yes terus Pastor. yes, terus. Untuk hal-hal baik selalu yes. Ya. Amin. Dalam segala hal, Pastor. Yes. Dalam segala hal. Mantap luar biasa. Yohanes Subandri. Nah. Hanes. Nggak ini kah? Yes. Langsung aja. Su-nya tuh Yesu. Iya. Pak Yesu ya. Iya. Yesu itu kan Yesus ya, Yesua. Wah. Yesua. Di Ya. negara Brazil kalau nggak salah ada banyak yang namanya Yesus. Yesus. Iya, namanya Yesus Jesus. Ada tuh pemain bola namanya Jesus. Ada, bukan hanya satu dua ya, banyak. Hmm. Di mana di Israel juga ada banyak yang namanya Yesua. Ada juga banyak. Ya. Cuman kan itu Yesus palsu. Ya. Bu Suri, bagaimana pinggangnya, Bu? Puji Tuhan. Ya, kadang gerak, kambuh, kadang ya biasa aja. Tetap saya bersyukur, Bersyukur ya. Syukur. ya, tetap bersyukur, tetap bisa menyembah Tuhan, tetap ya senang hati. Hmm. Yang kita perlu tertawa, senang, walaupun Obat tuh. ya Jadi begini Bu, kalau misalnya Bu gerak, kertok kalau ketawa aja, hahaha, gitu aja. Bersuka-cita. Ya, nanti Obat. suami ibu, bapak bilang, kenapa kok kamu ketawa? Hahaha, enggak, udah sembuh. Ah, gitu aja udah. Ya. Daripada aduh. Ah, ya kan, semua satu rumah pasti ribet, ya. Pasti kalut maksudnya. Kalau nggak pernah kertok, ada ah, gitu ya. sakit malam nama Yesus. Kadang ya kalau banyak gerak ya bisa banyak jalan Gitu ya Bu. ya. Nggak Tapi apa-apa. tetap dia saya bawa. Mm-mm. Sakit begitu biasanya tanda-tanda mau terima duit 100 juta biasanya. Amin. Amin. Bagi-bagi Bu Suri. Jangan kada ingat pas dapat duitnya Bu Suri. Juga untuk itu ya. Saya berdoa mudahan dikembalikan. Amin. 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 Aminkan Bu Suri. Amin. Dan Yesus penyembahan ada. Pastor, Ya, Mbak. kalau bersyukur dalam keadaan baik tuh kan Mudah. semua orang bisa. Tapi kalau bersyukur dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, apakah masih bisa bersyukur ya Pastor ya? Yes, Nah, itu yang Tuhan inginkan ya Pastor. betul. Harus. Makanya bersyukur. Makanya saya kasih ilustrasi hari ini tentang jantung. Kan jantung kita bawa kemana-mana, betul nggak sih? Ya, mau di rumah sakit kek, mau di mana kek, ya kan kita bawa gitu. Kalau tinggal tuh. Dari hal jantung aja harusnya kita bisa bersyukur. Coba kalau jantung itu ndak berdetak 100.000 kali setiap hari.
udah. Ya, 20.000. ngeri. 20.000 Pak Inul. Berarti tengah-tengah. Kalau cuma 1.000 emang enggak ya. Aduh Tuhan. Nah, 1000 kali itu mungkin hanya untuk beberapa menit kali ya. ya. Iya, ngeri kan. Nah, masalahnya Ya. begini, ya. Kalau nggak 100.000 kali detak jantung ini, nggak bisa lagi Bu Ramani nanti ngelihat berangkasnya. Saya itu kalau ingat gara-gara berangkas nggak jadi naik ke surga. Aduh. Banyak alasan Pastor. Gara-gara Gak mau naik. Aku pikir tuh naik mati itu lah. Mau aku mati duluan. jadi Bapak Ibu, Bu Ramani ini pernah mimpi, katanya mimpi itu kayak nyata gitu loh. Ya. Jadi dia itu melihat ada suaminya, ada Tuhan Yesus di atas, ada orang-orang lain ya Bu ya. Mau naik ke Ya. surga. Tuhan Yesus begini gitu loh. Dan Bu Ramani udah mau naik, aduh gimana berangkas aku nih. Dia masih mikirin berangkas coba. Gimana mau diangkat? Nggak jadi diangkat. Apa Rasul itu bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, angkat kami dua komunik nggak kuat, nggak rencananya mau dibawa ke surga lah Bu Ramani. Aduh. Pengangkatan itu. Jadi Tuhan tuh angkat tangan kayak gini ya, itu kayak semua orang tuh naik bilang mana anak banyak gak bisa kerja semua kecil apalagi si naik berkebutuhan nanti ya aku nih naik bilang alasan macam-macam pas buat pengirian itu wah ada berangkas nah ini betul ini macam Tuhan lihat aku bantu komunik loh komunik naik tadi banyak bohongin aku kok dia naik bilangnya sudah aja tinggal aja berangkasnya aku nggak mau naik bilang anak kedua anak nggak ada yang ngurus bilang aja aku bilangnya tinggal aja kamu bilangnya Aduh. Masih mimpi di mimpi. Tapi Mbak Eva, mimpinya beliau itu ya sudah bertahun-tahun lega baru setelah kita komsel online waktu itu. Baru dia mengerti. Ya. Aduh, gara-gara soal berangkas ini ya. Ya, luar biasa. Oke, ya untuk yang sekolah, semangat ya yang sekolah ya. Siap, Pastor. Mana nih yang sekolah nih? Hari ini sekolah, Cak? Sekolah, Mbak. Ada PR soalnya. Oh ya, semangat. Ya. Semangat. Mau sekolah ini. Iya, Mau Bu Suri sekolah. juga mau sekolah. Anak Ya, udah anak bangun. cucunya sekolah ya. Iya, memang harus diurus sekolahnya. Oke, ini sudah 5.47. Saya mau ngantar Darlene dulu sekolah ya. Dia. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus Ya, Selamat memberkati. semangat pagi. Yesus memberkati. Ya. Pagi. Masing-masing kita uruslah berangkas dengan baik ya. Ya. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye.